kalau ngomongin keuangan pribadi nggak bisa kayak keuangan bisnis. Kalau kayak keuangan bisnis tuh kita bisa serius ya, kita mikirin aja untung rugi gitu kan. Tapi kalau pribadi nggak bisa, yang tadinya nyaman naik mobil disuruh turun lagi naik ojek, betul, aduh setengah mati gitu kan. Kalau saya bicara kan dari orang keuangan tiba-tiba jadi audit, tahu-tahu terus nanti balik lagi ke keuangannya pribadi personal, itu ya mungkin benang merahnya di situ. Tapi bukan soal uangnya mungkin yang saya highlight, tapi soal bagaimana kita mengelola diri kita supaya bisa mengelola uangnya juga dengan baik gitu. Kayak dalam ilmu keuangan sebenarnya kalau kita ngomongin berapa sih tingkat menabung, itu kita ada namanya saving ratio. Sebenarnya idealnya saving ratio itu memang 10%. Artinya 10% itu nggak banyak. Oke, halo teman-teman Work Lifers, kembali lagi di podcast Work Life by Payung bersama saya Wita, di mana hari ini kita akan belajar nih, belajar mendengarkan, kemudian juga cerita-cerita terkait dengan cerita inspiratif dengan narasumber kita hari ini. Nah, kebetulan hari ini juga sangat spesial nih teman-teman, di mana kita akan belajar terkait dengan cara mengatur keuangan dari gaji pertama kita sebagai first time jobber, kemudian cara mengatur keuangan terkait dengan ketika kita sudah bekerja, di mana hari ini juga kita kedatangan pakarnya langsung nih, yaitu ada Mbak Meta. Di mana Mbak Meta ini seorang founder dari Daya Uang, di mana teman-teman sendiri juga mungkin sudah familiar ya terkait dengan Daya Uang sendiri. Di mana Daya Uang ini teman-teman, ini sebuah platform untuk edukasi terkait dengan financial wellness, yang mungkin ketika teman-teman nanti mau konsultasi terkait dengan keuangan itu bisa juga ke Daya Uang. Oke. Kemudian teman-teman, di sini juga Mbak Meta ini sangat sangat terbilang cukup berpengalaman sekali di dalam dunia finansial, itu untuk financial planner juga. Oke, teman-teman, kita langsung saja nih sapa, ini dia narasumber kita. Halo Mbak Meta, bagaimana kabarnya hari ini? Halo Mbak Wita, alhamdulillah kabar baik. Makasih banyak loh udah undang ke sini. Thank you banget nih Mbak Meta, akhirnya kita sudah bisa berjumpa juga nih hari ini akhirnya. Oke teman-teman, sebelum masuk lebih jauh lagi nih terkait dengan topik yang akan kita bahas, Mbak Meta, aku pengen tanya-tanya sedikit nih. Mungkin teman-teman di sini juga banyak yang istilahnya penasaran juga gitu terkait dengan kehidupan, mungkin kegiatannya ataupun juga apa yang sedang dijalani Mbak Meta sebagai seorang founder saat ini. Boleh cerita ya? Alhamdulillah saya sebenarnya sebagai perencana keuangan tuh udah mulai dari tahun berapa ya, sekitar 2017 lah. Tapi sebelumnya memang saya pekerja kantoran, saya udah kerja waktu itu udah sampai 15 tahunan lah kerja di dunia kerja kantor, baru berhenti kerja dan setelah itu baru jadi perencana keuangan. Nah dari perencana keuangan saya mulai dari individu dulu gitu ya, jadi maksudnya saya sendiri. Pada saat itu mungkin kita mulai berkembang gitu ya, adanya sosial media, jadi kita mulai memberikan literasi keuangan, training juga konsultasi keuangan gitu ya. Nah baru tahun 2022 kemarin, 2022 deh, saya akhirnya bersama beberapa financial planner lainnya kita mendirikan Daya Uang itu. Jadi sebenarnya dengan sudah jadi suatu lembaga, kita jadi lebih bebas bergeraknya, kita bisa bergerak ke institusi-institusi lain juga untuk bekerja sama memberikan edukasi keuangan dan juga konsultasi keuangan tadi. Karena balik lagi kita nih untuk ngomongin personal finance gitu ya. Personal finance tuh memang kita ngomongin gimana sih seseorang itu bisa mengelola uangnya. Nah ini kadang-kadang mungkin orang bingung ya, karena sebenarnya ini nggak diajarin di sekolah gitu kan. Kita di sekolah belajar matematika, kita belajar ilmu bisnis, ilmu akuntansi, tapi kita belajar mengelola keuangan perusahaan. Tapi giliran kita terapkan untuk diri sendiri tuh bingung gitu. Betul. Nah, jadi memang ini sifatnya ini banget ya, personal banget. Dan karena personal ini memang pendekatannya pun harus personal. Jadi kita juga berbeda gitu ya. Karena memang kebutuhan tiap orang juga akan berbeda sesuai dengan kondisi. Kondisi aja beda-beda juga kan. Jadi memang gimana caranya teman-teman kita semua itu bisa secara objektif ya mengelola keuangan kita sesuai dengan tahapan kehidupan kita.
Kenapa tadi aku bilang objektif? Karena yang namanya manusia itu kan punya keinginan, punya kebutuhan. Terus kalau misalnya naik pangkat, naik gaji, bisa naik gaya hidup senang. Tapi giliran tiba-tiba potong gaji, kena PHK, ada musibah, itu berat banget gitu. Jadi kita tuh kalau ngomongin keuangan pribadi nggak bisa kayak keuangan bisnis. Kalau kayak keuangan bisnis tuh kita bisa serius ya, kita mikirin aja untung rugi gitu kan. Tapi kalau pribadi nggak bisa, yang tadinya nyaman naik mobil disuruh turun lagi naik ojek, betul, aduh setengah mati gitu kan ya, belum gengsi lagi, ya gitu kan. Jadi emang kalau ngomongin personal finance itu yang susah itu adalah sebenarnya bagaimana kita bisa melihat keuangan kita dan kehidupan kita secara objektif sehingga kita tuh benar-benar ya berjalan sesuai dengan diri kita gitu. Gitu. Jadi ini mungkin yang susah gampang ya, atau gampang-gampang susah gitu, dan ternyata karena balik lagi, seseorang yang bisa mengelola keuangannya pribadi itu secara umum dia akan meningkatkan produktivitas hidupnya, dan itu juga akan berpengaruh nanti pada produktivitas dia di kantor, sehingga akhirnya ini semua menjadi kebutuhan bersama bahwa kalau kita bicara oh itu kan keuangan pribadi jadi urusan gue doang dong, tapi sebenarnya enggak juga gitu. Karena kalau katakanlah saya ini sejahtera, lingkungan saya sejahtera, teman kerja saya juga sejahtera, keluarga saya sejahtera. Jadi sebenarnya ini adalah suatu proses yang sangat berdampak bagi yang lain. Jadi akhirnya sangat kompleks ya. Betul. Jadi artinya sebenarnya kita nggak bicara di level individu aja, tetapi juga bisa dibawa ke level yang lebih tinggi lagi, level keluarga, level komunitas, level di kantor, pekerjaan, dan macam-macam. Sehingga akhirnya yang namanya financial planning ini bisa dibicarakan di berbagai sisi gitu loh Mbak Wita. Oke, ngomongin terkait dengan backgroundnya Mbak Meta nih, sebelum podcast ini aku sempat searching juga nih terkait dengan Mbak Meta gitu kan. Aku sempat mencari tahu kalau misalnya Mbak Meta ini sebelumnya ternyata sebagai audit gitu. Kemudian juga berpindah haluan menjadi HR, kemudian HRGA, dan jadi financial planner dan sebuah sebuah perusahaan gitu. Nah, kok bisa sih gitu Mbak Meta? Gimana sih ceritanya gitu? Ya pada dasarnya memang kenapa balik lagi ya, saya lulus sarjana akuntansi. Pada waktu itu kita yang penting begitu lulus kerja diterima di perusahaan waktu itu kantor akuntan publik, ya udah nyemplung lah jadi auditor. Jadi auditor, lama-lama dapat opportunity lain, kita pindah ke perusahaan. Ternyata di perusahaan pun mau banting setir tuh nggak semudah itu gitu. Artinya dari masuknya jalurnya internal auditor juga. Waktu itu ya udah, untungnya kalau internal audit itu kan kita bisa berjalan ke berbagai fungsi lain di perusahaan ya. Jadi kita belajar juga, oh kalau di fungsi ini seperti ini, begini. Jadi sebenarnya exposure-nya luas gitu. Nah akhirnya sebenarnya itu ya tergantung kita juga. Kalau saya sih mungkin ya, kita tuh kerja kan lama-lama kita pingin belajar, kita pingin berkembang gitu ya. Lama-lama kalau ngaudit doang bosan. Tapi sebenarnya yang saya pelajari apa sih dari audit? Ternyata mungkin yang penting itu adalah ilmu komunikasi. Dan ternyata kalau audit tuh kan kita bicara tentang managing risk ya, resiko gitu ya, resiko. Sehingga akhirnya kita perusahaan perlu punya kontrol A, B, C, D supaya perusahaan itu berjalan dengan benar, meminimais risiko gitu ya. Tapi kadang-kadang ternyata perusahaan tuh udah punya kontrol-kontrolnya, tapi tetap aja risikonya bisa kebablasan juga gitu kan, bisa ini. Artinya biar bagaimanapun tuh kan tergantung sama orangnya gitu kan. Jadi makanya saya tuh sangat senang melihat tentang people development ini, bagaimana sih mendidik manusia ini supaya bekerja dengan baik, supaya menjalankan hidupnya dengan baik, supaya disiplin. Dan ini gak cuma dalam dunia kerja, tapi tadi soal uangnya juga teratur, soal apanya ini gitu ya. Sehingga akhirnya entah gimana ceritanya dari situ, dari internal audit saya malah pindahnya ke compliance dulu. Dari compliance akhirnya pindahnya ke HR tadi. Gimana caranya sih orang-orang ini biarpun udah punya ini kerja tuh tetap semangat, tetap nggak sembarangan gitu. Walaupun udah ada sistem, tapi dia tetap mematuhi sistem, bahkan memperbaiki terus-menerus. Jadi itu kan melatih ininya juga ya, mentalnya juga. Jadi artinya buat saya semua orang tuh sebenarnya bisa untuk kerja apapun yang dia mau gitu ya, sepanjang dia mau belajar. Dan sebenarnya semua itu ada benang merahnya juga gitu. Kalau saya bicara dari orang keuangan tiba-tiba jadi audit, tahu-tahu terus nanti balik lagi ke keuangannya pribadi, personal, itu ya mungkin benang merahnya di situ. Tapi bukan soal uangnya mungkin yang saya highlight, tapi soal bagaimana
kita mengelola diri kita supaya bisa mengelola uangnya juga dengan baik gitu. Jadi antara HR sama finance tuh hubungannya di mana sih? Ya gitu. Ada benang merahnya juga. Iya. Oke, sebetulnya kalau dari Mbak Meta sendiri ada tantangan sendiri nggak? Ini kan terkait audit, kemudian dari HR meskipun ya tadi bilang Mbak Meta sendiri tetap ada benang merahnya, tapi tetap yang namanya switch karir kan tetap ada tantangan gitu kan. Benar. Nah itu gimana tuh kira-kira Mbak Meta tantangannya? Tantangannya sih sebenarnya balik lagi tadi kalau aku bilang ya, selama kita mau belajar, tantangan itu kita akan menjalani gitu ya. Karena balik lagi kalau kita pindah ke tempat baru ya kita harus ada learning phase lagi. Jadi tetap kembali lagi balik lagi ya, seorang pembelajar itu harus selalu punya beginner's mind kan. Iya. Artinya dia harus selalu mau itu kayak saya kembali lagi jadi beginners nih. Apa sih mulainya? Jadi ya harus mau sedikit turun dulu belajar lah gitu. Untuk memang kita belajar. Dan saya selalu melihat dalam pola saya sendiri gitu ya. Kita tuh ada masa-masanya, kayak kita tahun pertama tuh kita belajar dulu. Tahun kedua kita udah mengerti, udah mulai bisa berjalan dengan benar. Tahun ketiga kita sudah expert gitu ya. Tahun keempat ini kita harus mungkin udah punya tantangan lagi. Kalau enggak mau apa gitu, bosen, yang ada malah performanya malah turun ya. Mungkin perlu lagi ini lagi. Nah, coba orang mungkin beda-beda. Ada yang mungkin perlu setahun belajarnya, perlu 2 tahun belajarnya, atau mungkin ada yang stage-nya bisa lebih panjang sesuai jenis perusahaannya juga. Ada jenis perusahaan yang memang dia bisa mempunyai challenge segini banyak sehingga orang tuh learning phase-nya panjang gitu. Ada perusahaan mungkin yang cepat ya berjalannya sehingga artinya dia belum dia udah pindah ke sini. Ya itu tergantung juga. Makanya kita sebagai orang kita juga harus tahu kayak pace-nya seperti apa, perusahaan saya pace-nya seperti apa, bisa nggak nih cocok antara saya dan perusahaan gitu. Kalau saya misalnya biasa orang bekerja cepat, terus tiba-tiba saya masuk ke perusahaan seperti di pegawai negeri gitu, atau di BUMN, atau mungkin di perusahaan migas yang polanya tuh panjang gitu ya, bisa jadi saya udah mati kebosanan di dalam gitu. Tapi kalau saya kebalikan, saya orang yang sebenarnya seneng serba jelas, serba stabil, tiba-tiba saya masuk ke startup, wah saya stres gitu kan. Jadi emang kita harus bisa menyesuaikan juga di situ gitu. Oke, mungkin ini juga sedikit tips nih bagi netizen ataupun orang-orang yang sedang menonton nih Mbak, untuk switch karir gitu ya. Kadangkala nih banyak orang yang memang sudah expert banget nih di bidang itu, tapi ketika mau switch karir mereka itu mikir-mikir lagi nih Mbak, karena mereka itu nggak mau belajar lagi nih dari nol gitu. So itu kira-kira gimana tuh Mbak? Tapi sebenarnya nggak harus switch karir juga loh. Jadi kan ada orang yang mungkin memang senang berpindah-pindah, tapi ada orang yang memang senang menjadi expert. Dan kalau kayak gitu kita menjadi seorang yang sangat spesialis gitu. Dan kalau kita mau jadi spesialis ya it's okay, jadilah spesialis yang benar-benar ahli sehingga kamu tuh akan selalu dicari orang gitu. Sementara ada orang yang memang dia mungkin lebih senang jadi generalis gitu. Jadi dia akan belajar, dia senang switch career. Dan ketika switch career pun tadi jangan benar-benar tiba-tiba saya biasa kerja kantoran terus tiba-tiba saya mau jadi pelawak masuk ke dunia hiburan. Oh berarti emang nggak ada. Saya tadinya akuntan yang serius, tiba-tiba saya mau jadi pelawak. Tentu itu walaupun sebenarnya karakter saya mungkin sebagai orang keuangan bukan yang kaku-kaku aman, tapi saya butuh penyesuaian banyak gitu. Banget ya. Benar. Jadi artinya ya mungkin harus bertahap dulu juga gitu ya, ketika kita tuh dari sisi yang ini menjadi sisi yang lain. Sama seperti kalau ketika dulu saya jadi audit kan saya pemeriksa. Tapi kalau mau saya langsung jadi user kan ini mindsetnya beda banget gitu. Jadi mungkin waktu itu saya pindahnya dulu ke compliance dulu, di mana saya menengahi antara user sama audit. Baru ntar saya pindah ke situ. Jadi ada tahapannya juga yang harus kita perhatikan. Oke, balik lagi terkait dengan topik kita hari ini ya Mbak Meta gitu. Banyak sekali orang-orang yang info nih ke kita, ataupun netizen juga kemarin tuh sempat info ke kita, dan aku juga sempat merasakan nih Mbak Meta gitu kan. Istilahnya ada culture shock lah terkait dengan ketika saat kita kuliah dan ketika saat kita sudah lulus kuliah nih dan mau kerja gitu kan. Entah itu cara kita berkomunikasi, kemudian cara kita mencari teman, cara kita memanage terkait kehidupan dan juga keuangan nih. Kalau dari sisi Mbak Meta sendiri gitu, pada saat dulu nih kita throwback dulu nih sebelumnya gitu kan, ke masa-masa kita saat
kuliah gitu. Kalau dari Mbak Meta sendiri ada tantangan nggak sih, tantangan utama serta perbedaan gitu ya ketika saat kita kuliah dan saat kita bekerja gitu? Itu perbedaannya kalau dari sisi Mbak Meta seperti apa nih? Oke. Ini jadi cerita pengalaman dulu nih. boleh Ya. Wah, saya mungkin angkatan jadul nih. Wah, pertama kali kerja. Mungkin teman-teman udah ini kali ya. Saya dulu waktu pertama kali kerja, ya tadi saya kerja lulus akuntansi, kerja di kantor akuntan publik. Pada saat itu tahun 98. Itu apa namanya? Ya kita kadang-kadang ya udah kebanyakan yang ngikut arus gitu ya, bukan ikut arus, maksudnya rata-rata lulusan akuntansi bekerja di perusahaan jadi akuntan atau ke kantor akuntan publik atau mungkin ke yang lain-lain gitu ya. Nah pada saat itu pun kan ngelamar juga nggak kayak sekarang gitu ya, kita kirim-kirim benar-benar kirim amplop gitu ya. Nah ketika terima kerja, saya waktu itu kerja di kantor akuntan publik. Tantangan yang paling utama itu buat saya adalah tantangan mental sebenarnya. Karena beda banget antara dunia kuliah yang serba bebas, serba fleksibel, tiba-tiba masuk ke dunia kerja yang ada waktu-waktunya. Terus ada tata cara kerjanya juga, terus belum berhadapan dengan banyak orang. Terutama kalau di kantor akuntan publik itu kan memang workloadnya tinggi banget. Jadi biasanya ada musim-musim di mana kita kerjanya lembur gitu ya. Terus ada santai. Ntar ada maksudnya kalau masa reporting udah lewat kita santai di kantor gitu ya. Jadi ada benar-benar harus atur itunya gitu ya. Terus yang kedua tentu yang bikin bingung adalah ilmu-ilmu yang kita dapat di kampus sama ketika diterapin ternyata bisa beda banget loh. Iya, gitu betul. kan. Karena waktu di kampus mungkin kita belajar teori itu mungkin sangat sederhana, ketika kita di sini itu bisa beda-beda nih. Ternyata perusahaan A untuk mengelola kas seperti ini, perusahaan B cara dia kelola kas seperti ini. Jadi beda-beda. Jadi kita harus bisa cari ininya ya, cari cara memeriksanya dengan baik juga dan beda gitu. Makanya harus kita pahami. Dan yang ketiga adalah untuk berhubungan dengan orang ya, terutama untuk atasan, dengan kolega dan juga dengan klien. Jadi artinya kan kita harus bisa berhadapan dengan orang-orang yang berbeda. Nah itu tentu akan menjadi tantangan gitu ya. Nah itu dari segi mental sih yang paling utama gitu ya. Dan kebetulan ya mungkin bisa dibilang mungkin saya cukup privilege ya. Artinya maksudnya ketika zaman dulu tuh kalau masuk kayak kantor akuntan tuh kita gajinya udah standar. Jadi mau nego-nego juga emang udah standar. Kalau fresh graduate kan segitu, ya udah itu ya diterima aja gitu kan, dijalani. Jadi nggak bener-bener yang harus segini nggak terlalu ngoyo juga, tapi juga apa yang dapat itu sepertinya cukup aja sih pada saat itu gitu. Oke. Itu kalau tantangan sendiri dari Mbak Meta sendiri. Oke. Sebetulnya kalau dari Mbak Meta sendiri nih, bagaimana cara mengatasi tantangan finansial ketika kita sudah lulus kuliah banget gitu? Karena kalau dari aku sendiri waktu itu aku sambungin ke cerita aku dulu nih Mbak Meta. Jadi waktu itu ketika saat aku lulus kuliah padahal belum selesai wisuda gitu kan. Kadang-kadang mindset orang tua tuh ngelihat kalau misalnya kita tuh sudah lulus dan istilahnya kita juga sudah di stop nih untuk keuangannya, uang saku kita sudah di stop gitu kan. Padahal dari sisi aku sendiri aku belum nyiapin nih dari sebelum-sebelumnya, karena kan pasti uang saku aku bakal terus dikasih nih sampai dengan pekerjaan ya, dapat pekerjaan. Tapi ternyata nggak seperti itu nih Mbak. Mungkin teman-teman juga ada ya nih ceritanya juga yang hampir sama dengan aku gitu. Nah kalau dari Mbak Meta sendiri gimana sih caranya untuk mengatasi tantangan seperti itu gitu? Jadi untuk membayar kehidupan kita saat udah lulus banget padahal belum wisuda, dan juga sampai dengan kita mau masuk pekerjaan. Oke, nah ini memang susah gampang ini kayak gini ya. Benar, waktu saya juga nggak lulus tuh nggak langsung dapat kerjaan. Betul. Jadi waktu itu tantangannya selain soal uang juga soal malu nih, yang lain udah kerja saya gitu kan ya, terus gitu kan. Nah kalau soal keuangan sendiri ya itu tadi ya, mungkin kita juga harus ngobrol juga sama orang tua. Mah selama aku belum dapat kerja aku gimana nih, kan belum punya uang. Tapi kan mungkin orang tua juga ya kan adik-adikmu banyak gitu ya, atau mungkin ya kebutuhan rumah tangga juga banyak. Artinya ya mungkin kan kamu nggak perlu ke kampus setiap hari, jadi uang sakunya dipotong gitu misalnya, kan bisa jadi gitu ya. Nah jadi itu mungkin memang harus diomongin dulu. Tapi kalau sekarang ini aku nggak tahu ya, kalau ngelihat anak sekarang kebanyakan justru mereka tuh sekarang justru lebih kreatif, sehingga mereka kadang-kadang belum kerja pun mereka udah punya penghasilan.
Betul. Ada yang gitu. Juga banyak. Ya, jadi kadang-kadang ada orang yang bisa gitu ya, ketika dia kuliah dapat uang saku, terus dia mulai kerja part time sehingga dia udah punya uang sendiri. Ada yang begitu. Nah, makanya ada bagusnya juga nih sebenarnya teman-teman kalau misalnya ketika masa kuliah tuh udah mulai mencari-cari penghasilan. Kadang mungkin yang ditargetin bukan penghasilan tapi aktivitas ya. Kadang-kadang kalau kita mahasiswa kan kita yang penting aktif dulu di komunitas. Tapi bagus juga kalau aktifnya itu ada menghasilkan juga gitu ya. Gitu. Kalau zaman saya dulu kan karena belum ada internet segala macam, kalau memang mau cari penghasilan tambahan tuh aktivitas tadi, misalnya kalau perempuan tuh kadang-kadang jadi SPG gitu ya, dapat uang tambahan. Terus kalau saya pada saat itu saya nggak itu, tapi saya somehow bisa dapat kerjaan part time itu ini jadi translator, penerjemah acara TV. Jadi kita tiap minggu dapat berapa jatah film yang harus diterjemahin gitu. Nah jadi kadang-kadang ada aja caranya gitu untuk mendapat penghasilan tambahan itu gitu ya. Dan kadang-kadang atau kalau nggak di kampus nih ada ada lembaga yang cari tenaga honorer buat ini. Kadang-kadang kita harus cari juga tuh yang seperti itu gitu ya, bisa juga. Nah tapi memang sebenarnya ketika kita jadi baru lulus itu kita mungkin belum punya banyak prioritas juga. Jadi kita bingung juga gitu kan. Jadi pertama tadi ya, kalau mengatasi sebelum bekerja ya bisa nggak kita mencari income lain gitu, atau kalau nggak ya selama belum bekerja mungkin bisa bilang lagi sama orang tua bahwa kondisinya belum kerja banget gitu kan, sabar ya, doain ya gitu kan sambil kita cari kerja gitu. Gitu. Jadi itu ini. Dan yang kedua itu memang kita harus memahami juga kayak tadi ya, ada orang-orang, kondisi setiap orang berbeda. Betul. Ada yang tadi, ada mungkin yang mereka memang punya privilege sehingga oke, kamu belum dapat kerjaan tapi kamu masih bisa tinggal sama orang tua. Jadi even if kamu nggak dikasih uang saku kan kamu bisa makan di rumah, nggak harus keluar uang kos. Malah sebenarnya masih kadang-kadang pinjam motor, pinjam mobil di rumah dong masih bisa juga keluyuran tanpa punya uang saku sebenarnya. Jadi karena kondisi itu mungkin kita nggak terlalu kepepet. Tapi ada orang-orang tertentu yang memang mungkin begitu kamu lulus kamu harus cari kerja karena bapak ibu udah nggak ada uangnya lagi gitu, atau malah bahkan dia harus merantau. Kita harus merantau kan dia udah lebih besar lagi tanggung jawabnya dia. Jadi dia benar-benar harus mikirin uang makannya, uang transportnya segala macam. Jadi memang kita harus memahami dulu pertama kondisi kita, kondisi keluarga itu seperti apa. Nanti begitu udah kerja, nah itu baru tantangan berikutnya. Bener nggak nih gaji segini cukup nggak buat saya gitu kan. Nah itu nanti ada tahapannya lagi tuh Mbak Wita. Oke, tapi kalau menurut Mbak Meta sendiri pas ketika saat kuliah itu kita perlu nggak sih untuk nabung gitu? Untuk bisa ya ngeiniin pas masa sekarang nih gitu, pas udah lulus kuliah kan kita belum dapat income, buat nyari internship juga agak sulit gitu kan. Apakah kita harus menabung gitu kan sebelum pas sebenarnya kuliah? Kalau Mbak Wita ingat dulu orang tuanya ngajarin ngenalin uang, ngajarin mulai menabung itu sejak kapan? Kalau ngajak nabung sih dari mulai SD ya Mbak Meta. Cuman kalau uang yang ditabung adalah uang orang tua, bukan uang saya. Kalau untuk nabung di SD ya, tapi kalau berlanjut lagi itu kan kita sempat punya celengan dan segala macam lah gitu, baru itu uang kita. Betul. Enggak, tapi maksudnya adalah sebenarnya ketika orang tua kasih uang saku, kita pun udah diajarin menabung. Ya, betulnya ya. Jadi memang yang ditabung orang tua juga. Jadi artinya ketika kamu dikasih uang saku, kita sebenarnya menyisihkan sebagian untuk ditabung. Jadi sebenarnya ketika kuliah tadi, sebenarnya kenapa itu diajarin menabung itu dari kecil ya, supaya itu habitnya ada terus sampai kita besar. Jadi even if itu uang orang tua, dari orang tua pun, misalnya kamu dapat uang saku berapa, 1 juta gitu ya 1 juta itu mungkin yang kamu pakai sekian, berapa yang bisa kamu tabung, mau sedikit lah, mau 10.000, mau 50.000, mau 100.000, pokoknya ada yang mungkin kita sisihkan untuk nabung gitu. Sebenarnya itu idealnya ketika dari kita ini tuh udah mulai. Walaupun kadang-kadang menabungnya itu bukan menabung untuk kebutuhan ke depan, tetapi kayak ya itu kayak zaman momen punya uang saku kan, wah aku mau punya tas baru, jadi uangnya ditabung, jadi kita nggak jajan, tapi begitu uangnya aku kumpul saya punya tas baru, uang namanya hilang nol lagi. Betul. Tapi at least kita udah kebiasa, saya punya sesuatu, saya berusaha gitu kan, ya nggak apa-apa. Nah
mungkin juga pada waktu kuliah gitu kan, mungkin sebenarnya kita nabung, tapi sebenarnya habis itu tabungnya kepake buat kebutuhan lain lagi gitu. Tapi artinya nggak apa-apa ketika kebutuhan itu udah bisa mengidentifikasi. Jadi sebenarnya yang penting adalah ketika kita masih kuliah itu, ketika udah punya uang saku pun kita harus sudah belajar kelola uang saku. Jadi nanti ketika punya gaji, kita nggak kaget juga kelola gaji. Dan yang penting lainnya adalah kita juga bisa melihat kebutuhan dan keinginan kita tadi. Kebutuhannya apa sih ketika saya kuliah? Uang internet, uang fotokopi, uang jajan, uang transport, uang apa lagi gitu kan yang penting ya gitu. Tapi kan pingin dong gaul-gaul juga, ada konser, ada apa, gitu kan. Nah, jadi artinya kita udah mulai bisa memanage apa sih yang dibutuhkan. Terus tadi kira-kira kalau saya mulai kerja saya butuh apa ya? Oh nanti dekat-dekat lulus saya mulai kerja, mungkin kalau saya sekarang mulai beli bajunya jangan yang kaos-kaos, mungkin sesuatu yang kemeja. mungkin nanti kalau udah tiba-tiba dapat panggilan udah nggak bingung lagi gitu kan. Jadi udah mulai disesuaikan nih di tahun-tahun terakhir kuliah. Mungkin saya mikirnya mungkin belum nabungnya, tapi artinya ketika saya harus konsumsinya disesuaikan dengan sesuatu yang kebutuhan ke depan juga. Itu lebih ke jangka panjangnya juga. Kan? Ini yang belum aku tahu nih. Oke. Mungkin sama satu lagi tuh tadi ngomongin soal tantangan ya. Tantangan apa tadi? Tantangan kita susah nabung, tantangan kita mengidentifikasi kebutuhan, itu kan tantangan yang dari dalam diri ya. Betul. Menurutku tantangan yang terbesar justru sebenarnya bukan dari dalam diri, tapi dari luar. Oke. Apalagi untuk anak sekarang. Ya. Jadi sebenarnya tantangan itu adalah ketika ya tadi yang dia sudah dapat kerja sih belum. Oh dia udah kerja sekarang, dia gayanya keren banget, kok gue belum ya. Jadi ngiri ya. Jadi kita tuh ngelihat tantangan dari luar tadi. Terus gimana kalau saya udah punya gaji, saya harus ini dong tetap eksis gitu ya, biar saya eksis. Jadi artinya saya pingin munculin itu. Jadi artinya mengelola uang itu pada saat saya udah berhenti udah lulus kuliah ataupun saya punya gaji tuh, kita nggak mengelola sesuai dengan kebutuhan diri, tapi kita mengelola supaya saya bisa ngikutin perkembangan tren di depan di luar. Kalau si ini bisa udah kerja terus dia udah bisa jalan-jalan, kok gue belum jalan-jalan ya, akhirnya nabungnya buat jalan-jalan. Atau bahkan belum punya tabungan, jalan-jalan pakai pay later gitu kan. Jadi artinya lebih ke memaksakan ya. Iya, jadi sebenarnya kita tantangan itu sekarang kalau untuk teman-teman sekarang nih ya, karena sekarang informasi itu ada luas banget apa aja dari internet, sosial media. Jadi justru kita tuh nggak bisa menyaring informasi ataupun promo-promo itu, yang ada kita malah nggak sesuai dengan pola keuangan kita. Orang masih mahasiswa belum punya gaji, tapi kita pengeluaran udah kayak gimana gitu kan. Mungkin pada saat kita kuliah orang tua masih mau nanggung, tapi begitu kita lulus kan orang tua lo nggak dikasih uang lagi, terus kadang kita bingung kayak aku kebingungan gitu kan. Banget gitu kan, biasa bisa jajan kopi sekarang nggak bisa gitu kan. Gitu artinya begitu punya gaji terus kita kembali lagi ke pola yang tadi juga. Nah, sementara gaji itu kan bukan cuma buat sekarang aja ya gitu kan. Dan ya kalau sekarang kita masih punya gaji, tiba-tiba nanti ada situasi ekonomi berubah lagi, ini gimana tuh? Kita siap apa enggak? Jadi balik lagi tantangan tadi ada yang dari dalam diri maupun dari luar. Jadi